Halo friend, welcome to my video. Halo teman-teman semua yang ada di manapun kalian berada. Kali ini kita ada di konten ngoprek ya. Konten pertama gua nih tentang ngoprek. Apa sih itu ngoprek? Ngoprek adalah ngomong perkara kejadian ya yang terjadi di negara kita plus 62 tercinta ya. Dari mana gue ngeliat point of view-nya? Ya, gue ngeliat dari ya media sosial, terus gue ngeliat juga dari ya ketika gue di jalanan, ketika gue lagi keluar rumah, ya dari berita-berita, dari ya apapun itulah ya yang bisa kita bahas di sini, kita tumpahkan semua di sini ya. Kali ini gue mau ngebahas tentang PSBB nih friend, karena lagi happening lagi sih sebenarnya. Ini kan PSBB berlaku dari awal bulan kemarin ya, cuman karena sekarang lagi rame lagi ya. Kenapa jadi rame lagi ya? Kenapa tiba-tiba kok orang jadi kayak berbondong-bondong jadi pada pulang kampung ya, bukan mudik, pulang kampung. Ya, kita bahas di sini semua. Ya. PSBB itu apa sih? Ya kan? PSBB sendiri adalah kepanjangan dari pembatasan sosial berskala besar ya. Lu udah pada tahu lah, lu udah sering denger ini kan. Di di semua media sosial lu ada, men. Ya di Facebook ada, di Twitter ada, Instagram ada, YouTube ada, bahkan di TV itu tiap hari ya tentang ya COVID-19, PSBB atau segala macem lah ya. Di mana mungkin sekarang lebih terdengar ini lagi ya, terdengar kayak wah kayaknya kita harus melakukan PSBB nih ya kan. Jadi ada self awarenessnya sendiri-sendiri lah sekarang. Karena apa sih? Kenapa jadi PSBB ini rame lagi gitu? Padahal kita udah berjalan seminggu kemarin, 2 minggu kemarin kayak ya udah terjadilah ya, istilahnya sempat terjadi penurunan mobilisasi sih ya. Sempat ada yang ngechaptur langit Jakarta tuh cerah banget. Sempat ada yang ngechaptur bahwasannya kayak dari Bekasi tuh udah bisa ngeliat bumi ya kan. Netizen 62 emang keren-keren ya kan. Nah, PSBB sendiri itu berjalan 2 minggu dan ditambah lagi gitu loh. Ditambah lagi gue nggak tahu sampai kapan. Yang terakhir update sih sampai 22 Mei gitu loh. Nah, kenapa nih rame lagi nih? Karena ketrigger dari sini mungkin ya. Ya, ya kita lihat nih. Karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900.000 orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja. Itu pulang kampung, friend ya. Lu kalau pulang kampung boleh, tapi jangan mudik lu. Lu mudik nanti kena sanksi, friend. Kita nggak tahu ya sanksinya apa ya. Ya, ketrigger dari ini mungkin ya, jadi rame lagi nih. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya masyarakat pada panik lah karena ada wacana ada larangan mudik, yang dimana juga kantor-kantor swasta atau perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta pada merumahkan karyawannya, atau bisa dibilang istilah WFH lah ya kan, yang dimana itu juga peraturan dari Pemda DKI ya, dimana dia di rumah aja. Ya akhirnya dengan ada larangan seperti ini ya mereka cus OTW ke kampung. Yo iya, mana nih tuh OTW mereka ke kampung, no ya kan. Tuh pengumuman resmi dilarang mudik, yang terjadi macet di pintu tol Cikampek Utama. Ini mudiknya prematur nih. Ini nggak baik nih mudik prematur. Larangan mudik cuma kendaraan keluar Jakarta malah makin tajam. This is Indonesia, men. Tuh ya, naik 27% ya. Gerbang tol Cikampek Utama naik 27% ya per tanggal 22 April. Ya, kenapa nih rame nih dari tanggal 22 April nih? Kenapa nih ya kan? Kenapa rame sampai sekarang nih ya kan? Karena puncaknya malam ini baru ada nanti ya pengecekan checkpoint ya, di mana ya kan pelarangan mudik ini dilakukan dengan melakukan penyekatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas point check atau checkpoint yang pada operasi ketupat ini dinamakan pospam
ya kan? Berlakunya kapan ya? Berlakunya itu Jumat pukul 00, yang berarti malam ini ya. Nah ini sampai malam rame nih Cikampek. Lu samperin coba, kagak percaya dah ya. Lu samperin ke sono, nih rame Cikampek nih. Ya ini dampaknya dari omongan Pak Jokowi gitu loh kan ya. Ya mungkin ketika 00:01 gitu, lu dijegat atau lu diperiksa atau segala macem. Loh Pak, kita nggak mudik Pak, kita pulang kampung. Maybe you lolos, bisa jadi kan. Nah karena PSBB ini semakin luas ya kan, diperluas, jadi pembatasan itu semakin diperlebar lah, daerah per daerah, kota per kota, semua diperketat mungkin ya. Tapi menurut gua itu apa ya, PSBB hanya himbauan. Lihat lagi nih, masih kayak gini tuh. Kamis ya, 23 April ini, hari ini dimana gue ngerekam ini Kamis 23 April. Nah tuh di Mampang nih ya, tuh. Masih macet men, Jatiwaringin nih arah Bekasi masih macet. Berarti PSBB 2 minggu kemarin tuh apa gitu loh. Nih lihat nih, tuh masih rame nih. Gede siaga corona, pedagang dan pengunjung jaga jarak dan hindari kerumunan dan selalu gunakan masker. Nih gua rasa ini men, nggak kelihatan men, asli nih kurang pendek lah cuy, gila loh. Ini kayak lu kayak ini nangis dia nih sebenarnya. Banner ini nangis gitu loh. Banner ini tuh nangis sebenarnya, ngeliat pada masyarakat tuh di bawah kayak anjing, gue nggak dianggap cuy. Ini tulisan jelas-jelas loh, ya kan? Nangis nih banner kalau misalnya dia bisa ngomong mah, asli deh, ya kan? Itulah maksudnya PSBB itu ya work menurut gue kayak 1 hari 2 hari aja. Nah cuman yang ditakutin secara, kalau misalnya ini pembatasan sosial berlaku secara berkepanjangan ya, mobilisasi dikurangin ya, angkutan umum di stop ya kan, kasihan karyawan-karyawan yang perusahaannya belum melakukan PSBB atau belum melakukan WFH gitu loh. Ada dong beberapa perusahaan pasti kayak gitu yang harus ke kantor ya, kayak pabrik ya, perusahaan retail ya, makanan juga. Itu kan pasti ada gitu loh yang masih keluar rumah gitu loh, yang dimana mereka harus cari nafkah juga gitu. Nah tapi ini kan terkait corona ya, menurut gua nggak, kenapa PSBB itu ada sih. Intinya kan ini, tujuan dari PSBB adalah betul-betul memberikan jaminan bahwa rantai penularan COVID ini bisa dikeputuskan gitu loh, secara bersama-sama dengan disiplin gitu loh. Dengan disiplin, poinnya dengan disiplin nih dengan disiplin poinnya nih ya kan. Kalau lau lihat ke sini bos, tuh lihat tuh, dia nggak pakai helm ya kan, masih macet, kayak mana ya. Jadi menurut gue kayak ya PSBB hanya sebagai himbauan aja, bukan peraturan yang betul-betul harus dipatuhi gitu loh. Ini oke, ini PSBB ya. Ada wacana kayak gini juga kan sebelum PSBB ini berlaku kan, kayak ada Jakarta harus lockdown, Indonesia harus karantina wilayah, ya kan? Itu permintaan masyarakat seperti itu kepada pemerintah gitu. Sedangkan kalau kita lihat secara geografis, ekonomi, ya kan, teman-teman nih masyarakat pada pengen kayak kita harus kayak Italia, harus lockdown kayak di Wuhan, harus karantina wilayah, segala macam, bla 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 segala macam. Hey bro, ya secara ekonomi sama geografis kita nggak mampu gitu loh. Kita belum mampu mengikuti negara-negara maju tersebut. Kita ini negara berkembang, ya, yang udah dicap negara berkembang gitu loh, yang dimana pajak kita tinggi kalau misalnya orang mau investasi ke sini tuh gitu. Udah gitu ekonomi makin anjlok, ditambah sama lockdown sama karantina wilayah.
Coba kalau misalnya lu dengar nih ya, full aja ya wawancara Najwa Shihab dengan Pak Jokowi semalam. Pak Jokowi ngomong kayak gini. Oke, let's say kita karantina wilayah atau istilahnya lockdown lah. Ya. Satu hari kos yang dikeluarkan untuk DKI Jakarta saja kalau misalnya itu berlaku 500 sekian miliar. Itu satu hari. Apabila DKI dan Jawa Barat digabung itu 3 kali lipat, yang berarti itu 1,5 triliun kos yang harus dikeluarkan untuk ya membantu warga-warga yang stay at home atau dalam apa sih namanya? Yang tadi gue bilang dalam rangka lockdown ini. Ya. Pemerintah harus bantu itu 1,5 triliun. Coba lu bayangin tuh. 1,5 triliun sabanari tuh keluarin pemerintah. Ya kan? Lu bisa berenang pakai cendol cuy kalau 1,5 triliun dikeluarin mah. Cuman kan nyatanya gak seperti itu. Ya kan? Nyatanya ya pemerintah belum sanggup untuk, bukan pemerintah, negara kita belum sanggup untuk ke sana. Itu hanya untuk Jakarta, apalagi seluruh Indonesia. Bisa lu pikirin itu gak? Ya kan? Jadi keluarlah ya PSBB. Ya. Tapi gua rasa sih PSBB ini apa ya, dengan adanya kayak gini nih yang lu lihat tadi nih, mudik makin rame orang, bukan mudik, gua ralat, pulang kampung orang makin rame hari ini pasca keluar statement bahwasannya mudik dilarang, ya kan, bahwasannya mereka nggak aware, ya bodoh amatan lah, social distancing, self distancing, yang penting gue bisa pulang kampung kayak gitu. Nah yang terjadi di kampung-kampung yang ada di Depok ini, yang ada di Jakarta ini, melakukan PSBB ini, lu tahu gak kenapa di kampung gue melakukan PSBB? Ya, di daerah rumah gue melakukan PSBB. Alasannya satu, bukan karena COVID. Asli, seriously, bukan karena COVID, tapi karena takut kriminal. Friend, gila, friend. Kriminal lagi tinggi-tingginya, friend. Ini lagi ngambil kesempatan nih kriminal nih. Ya kan? Jalanan sepi kalau udah malam. Ya kan, ada beberapa kasus kok akhir-akhir ini yang dibegal, yang dijamret, yang dimaling rumahnya. Ya, kenapa setiap ada PSBB di setiap komplek-komplek atau kampung-kampung itu diperiksa setiap masuk, ya kan? Karena sempat ada kejadian di dekat rumah gua, itu ada kejadian bahwasannya pengamen masuk itu ngelirik kanan kiri ngelirik-lirik. Dia ngamennya tuh kayak, wah lagi nge-GM nih. Cuy, ini kayaknya rumah pantas nih untuk dimalingin nih. Kayak gitu, ada yang mikir kayak gitu kan. Kayak kita takut lah, ngeri lah, ya kan? Akhirnya dibikinlah portal. Dan lu tahu lucunya lagi nih, kalau misalnya PSBB ini karena COVID-19, ya, portalnya ada jamnya, friend. Ada jamnya, ya. Berlaku dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Coba lu bayangin. Berlaku dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Berarti kalau malam jam 10 sampai jam 4 itu corona aktif tuh. Ya, jadi nggak bisa ngeluarin portal dia, ya kan? Apa yang mau dijaga? Sedangkan mereka ngeronda pun, ya kan, pada ngopi, pada ngerokok atau segala macem, deket-deketan, gak social distancing, pakai masker, iya pakai masker. Tapi kalau yang dijaga corona, menurut gue nggak make sense gitu loh, karena corona tuh nggak kelihatan, itu loh. Jadi gue tuh kayak ambigu gitu loh antara PSBB atau matuhin atau enggak, tuh kayak, ya sebagai warga negara ya kita patuh nggak patuh sih, jujur gitu loh. Gue emang udah hampir sebulan sih, ya hampir sebulan gue WFH dari rumah, dan hanya beberapa kali keluar rumah, dan itu karena kepentingan. Itu juga karena kepentingan, asli. Itu karena kepentingan. Kayak coba men, lu bayangin kayak kepentingan mereka tuh tiap hari. Ada yang tiap hari kayak ojol, UMKM, usaha-usaha pedagang kecil. Ya mereka otomatis ya harus keluar tiap hari gitu loh. Karena gue karyawan, ya gue kerja sebulan sekali digaji. Gue juga WFH juga, ya kerja gue juga online dari laptop aja. Tapi gue gak mikirin mereka yang harus keluar tiap hari gitu loh. Dengan adanya PSBB ini, ya udah tau sendiri, ojol udah dipersempit.
ya kan. Tapi kreatifnya warga 62 itu emang gokil sih. Di tengah-tengah PSBB ini, aduh, gue tuh ngeliat sosial media cuman kayak pengen ketawa aja, friend. Asli, gue pengen ketawa, ngeliat Twitter, ngeliat Instagram. Kalau ini benar-benar terjadi, ini gimana nih, friend? Mau kemana, Bu? Mudik, Pak? Nggak boleh mudik, Bu. Anaknya jawab, maaf, Pak, kami bukan mudik. Terus pulang kampung. Oke, kalau begitu silakan jalan. Ini keren sih kalau ini terjadi, ya. Ya, beginilah kalau kata Pak Presiden, mudik beda dengan pulang kampung. Ya, ini lagi kemarin semalam rame nih Mata Najwa, trending hashtag di Twitter. Ketika lagi musim-musim puasa gini, besok udah puasa nih, ya kan? Tiba-tiba ya istilahnya social distancing, physical distancing harus diterapkan. Ada beberapa wilayah yang seperti itu. Dan lu gak bisa ngapa-ngapain, lu gak bisa perang sarung. Akhirnya terjadilah. Gokil gak nih? Lihat nih. Gokil nih. Perang sarungnya online. Aduh, plus 62. Gokil ya? Ya kan? Nah, ini di checkpoint mungkin ya. Ada polisi PSBB Bandung ngomong, bikin banner seperti ini. Pilih IGD, pilih foto nempel di buku Yasin, atau cicing di imah, atau diem di rumah. Lu pilih mana tuh? Ya kan? Ini kurang nih. Harusnya ada nomor 4 nih. Ya kan? Enggak, harusnya atau cicing di rumah dan mati kelaparan. Tambah nih, biar keren. Gimana, Pak, kalau misalnya kita nggak bisa makan terus di rumah aja gimana? Ya gitu. Nah, yang tadi gue bilang kriminal tinggi. Iya kan? Kriminal tinggi, terus ya berlakulah PSBB per komplek-komplek, per wilayah-wilayah yang sudah dianjurkan sama kepala daerah masing-masing. Karena apa? Antisipasinya bukan corona menurut gue yang lebih besar, tapi antisipasinya kriminal. Nih lihat coba tuh. Cuy, physical distancing, friend. Gila tuh. Tuh. Nular nih corona banyak di sini. Fix nih. Tuh. Kan? Lihat sendiri kan? Nah, bagaimana sih menanggapi ini semua yang ada? Ya kan? Kita harus panik atau kita harus kayak, wah, gue harus mudik, atau gue kayak, ya udahlah gitu. Lama-lama lu bakal bosan, cuy. Asli. Ya. Tingkat kriminal tinggi nih nggak bisa disalahin juga. Lu lihat podcastnya ini deh, Yonglek sama Deddy Kobusier deh. Ya. Iya, terserah lu mau ngambil yang mana gitu loh. Baik atau buruknya menurut lu bisa pikirin sendiri. Gitu. Tapi menurut gua ya ada benernya juga yang ketika dia ini sudah terdesak, orang yang istilahnya terkena PSBB ini terdesak atau stay home terdesak, dan mereka lapar, mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, ya mereka maling gitu loh. Nggak bisa disalahin juga, tapi ya mereka maling untuk makan. Ini keren sih, ya kan. Terus ada lagi kayak, lu kalau nggak mau panik tonton ini deh gitu. Lu kalau nggak mau panik tonton ini sama videonya Om Dini yang satu lagi nih, sama Luna Maya gitu loh. Karena gue ngalamin fase ini nih, ya, fase dimana kayak gue ngerasa kayak, aduh, gue kok demam, gue kok radang, gue kok kayak batuk-batuk. Sugesti, man, it's just suggestion gitu loh. Asli tonton ini deh, keren. Biar lu tenang aja, biar lu tenang gitu loh, biar lu nggak panik gitu loh. Kalem aja, bawa kalem gitu loh, di bawah sans aja gitu loh, ya kan. Kita bisa ngejalanin ini semua kok. Warga 62 kuat-kuat, hebat-hebat ya. Oke, gitu aja deh, gue pamit dulu. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Salam PWSBB ya. See you in the top. Oke. I signing out. Cayo.